ibadah online. Sebelumnya saya mau menyapa Bapak Gembala yang hadir, rekan-rekan semua yang saat ini hadir di sini, dan juga Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan yang saat ini berada di rumah. Saya menyapa, selamat berbakti, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mulai ibadah kenaikan Tuhan pada saat ini. Kita akan bersama meluangkan waktu sejenak. Kita akan menyembah Tuhan, meninggikan namanya, karena kita tahu bahwa kuasa Tuhan nyata dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita sembah Dia. Haleluya. Puji namamu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari kemurahan, kemurahan-Mu Memang benar Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari
Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang sekali lagi katakan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita akan bersama masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan saat ini kami boleh memuji meninggikan nama-Mu. Kami menyerahkan setiap kami, terlebih anak-anak-Mu yang saat ini berada di rumah. Biarlah kami semua menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji meninggikan nama-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi namanya. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kita tinggikan namanya. Katakan bersama-sama, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita ulangi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, iblis tak dikalahkan, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan, kita lebih dari pemenang. Bersama-sama katakan, haleluya, haleluya. Kibarkanlah banjirnya, Yesus saja segala raja. Dengan sepenuh hati katakan, haleluya, amin. Hiduplah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan, iblis yang dikalahkan bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih
lebih dari pemenang. Bersama-sama katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah banjirnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita lebih dari pemenang. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, firman yang menjadi jawaban setiap permasalahan hidup kita, firman yang hidup dalam kehidupan kita. Haleluya, kita akan senang menyembah Tuhan. Amin. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Bersama-sama lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Akan bicara dengan sepenuh hati kita, bersama-sama katakan semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bersama-sama katakan lebih luas, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh
Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Engkau yang memberkati kami, kiranya Engkau menyertai kami. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan seluruh pendengar sekalian. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dalam keluarga kami masing-masing, dan nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan. Biarlah melalui firman ini kami dikuatkan iman kami, dan lebih teguh lagi kami berpegang kepada percaya kami kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan segenap kuasa kegelapan iblis yang mau mencoba mengganggu kami dengan cara apapun Tuhan singkirkan dari tempat ini, dari dalam hati kami, dari pikiran kami, dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam kita memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kita akan bersama mendengarkan firman Allah dengan tema kebangkitan Yesus. Dari kebangkitan Yesus ini marilah kita akan membaca dalam kitab Injil Markus pasal yang 16, dan kita akan membaca dari ayat yang ke-14 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Akhirnya ia menampakkan diri, ya, saya ulangi, akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini atau hari ini marilah kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus yang telah mati itu bangkit kembali dan dia naik ke surga. Dari apa yang sudah kita baca, kita akan dapatkan satu bagian yang penting. Dalam hal ini marilah kita juga akan membaca untuk keseluruhan daripada firman Allah yang kita malam hari ini atau hari ini kita ambil dan kita akan nikmati bersama. Kita akan membaca selanjutnya dalam kitab Mazmur 110 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mazmur 110 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Puji Tuhan. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahkan di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan perhiasan kekudusan. Dari kandungan fajar sampai bagimu, keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan dan Bapak Ibu sekalian, marilah kita perhatikan. Saya akan sampaikan tentang bagaimana Tuhan yang selalu menyertai kepada anak-anaknya atau Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Dari bacaan kita saya akan bagikan dua hal atau dua pokok bahasan. Yang pertama adalah Yesus adalah Tuhan, dan yang kedua adalah
Yesus Raja. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus adalah Tuhan. Dalam hal ini dialah yang memiliki segala-galanya atas dunia dan isinya, termasuk kita sekalian. Menghadapi segala keadaan di muka bumi ini, kita perlu selalu dekat dengan Tuhan, artinya percaya dengan sungguh dan lebih sungguh dan lebih sungguh. Itu yang penting bagi kita. Kalau kita mengangkat Yesus sebagai Tuhan, maka janganlah kita ragu-ragu. Kenapa demikian? Firman Allah telah katakan, Dia adalah Allah yang sebenarnya. Ia datang ke dalam dunia dalam bentuk manusia, itulah Yesus. Dan Yesus sedia mengampuni dosa kita dengan cara Ia mati di kayu salib. Dia dituduh sebagai penebus dosa, Dia dituduh sebagai orang yang berdosa, dan Dia datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Puji Tuhan. Dialah Tuhan bagi manusia, yang khususnya mereka yang percaya. Dia menempatkan diri sebagai Tuhan, walaupun sebenarnya bagi seluruh bangsa di dunia ini, Yesus menempatkan dirinya sebagai Tuhan yang harusnya disembah. Oleh karena itu dikatakan, karena demikian Allah mengasihi si dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga supaya yang mereka percaya akan Dia beroleh selamat. Bagi mereka yang tidak percaya pada Yesus, tentu dia tidak beroleh selamat. Kenapa? Karena dia tidak percaya akan pertolongannya, akan kasih-Nya yang dapat menebus dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan dan pendengar yang kami kasih, catatan bahwa para murid atau kita yang percaya, kita diberikan kuasa. Sebagaimana bacaan kita tadi, siapa yang percaya diberi kuasa untuk mengusir setan. Untuk mengusir setan dalam arti di sini, karena setan adalah raja daripada orang berbuat kesalahan atau dosa. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setan atau iblis adalah satu pribadi yang menjadikan manusia berdosa dan melawan Allah. Oleh karena itu, Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Sekalipun dengan penebusan dosa itu Ia sendiri yang harus disalibkan. Dia tahu kalau bukan Dia sendiri yang menolong, Dia sendiri yang tidak berkorban, maka tidak ada satupun manusia yang beroleh selamat. Puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam bacaan kita yang telah kita baca bersama tadi, kita dapatkan bagian yang penting, yaitu Yesus adalah Tuhan bagi manusia di muka bumi ini. Dan bagian yang kedua adalah Raja yang memerintah atas semesta alam ini, Raja atas segala-galanya di muka bumi ini, agar supaya yang ada di dalam dunia, khususnya manusia, itu akan terima hidup kembali. Karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah jatuh di dalam dosa, maka tak ada satupun mereka dengan caranya sendiri memperoleh keselamatan jikalau ia tidak percaya kepada Yesus dan menerima korban Yesus di kayu salib. Para pendengar yang kekasih, itulah yang dikaryakan Tuhan di dalam hal ini. Yesus naik ke surga. Kenaikan Yesus dapat kita rasakan, nikmati bahwa Dia bukan hanya sekedar Tuhan yang terus selesai kerjanya Dia kembali ke surga, tetapi Dia menyelesaikan semua kerjanya dengan baik, memberikan janjinya. Hanya kita yang percaya pada Tuhan harus dengan sungguh-sungguh percaya kepada Dia sampai akhir hayat kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwasanya Tuhan telah datang kepada kita sekalian dalam kuasa-Nya, dalam pengampunan-Nya, sehingga barang siapa yang percaya akan Dia
beroleh hidup yang kekal. Saya akan membacakan ulang dalam Mazmur 110 tadi ayat 1 sampai 4 supaya kita lebih lagi jelas dan tegas supaya kita dapat menikmati hidup bersama dengan Yesus. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar sampai bagimu, keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah, dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini marilah kita sekalian kembali apa yang dikatakan Tuhan pada ayat yang terakhir yang kita baca dalam Mazmur 110:4. Tuhan telah bersumpah, ia tidak akan menyesal. Karena apa? Karena kita adalah umat-Nya, dan untuk selama-lamanya Dia adalah Tuhan yang datang menjadi imam besar yang disebut Melkisedek. Dialah imam yang terbesar yang telah ditunjuk Allah sebagai imam. Bapak, Ibu, dan Saudara, ia berdoa untuk umat-Nya. Kita bersyukur sebagai umat Tuhan. Dia naik ke surga, bukan hanya sekedar dia kembali ke surga dan terus bertempat di sana, tetapi ia berdoa untuk kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai penutup firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini, saya mengajak untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian, para pendengar terbaik, untuk kita sekalian selalu datang kepada Tuhan. Apabila kita ada waktu, mari kita berdoa, memohon dan menyembah Tuhan. Kalau kita ada kesusahan, kesulitan, jangan kita mencari pertolongan kepada manusia, terutama mari kita datang kepada Tuhan. Karena dialah tempat di mana kita mengadu, di mana kita memohon pertolongan Tuhan, sehingga kita sekalian mendapatkan jaminan penuh atas keselamatan hidup kita. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, penutup firman Tuhan ini marilah kita perhatikan. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintah di antara musuhmu. Musuh terbesar kita adalah setan, iblis. Kita dapat menang atas serangan iblis kalau kita membawa tongkat kekuatan daripada Tuhan. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Dia bangkit dan dia naik ke surga. Itu semua menunjukkan kepada kita sekalian bahwa dia bukan hanya sekedar manusia biasa, tetapi dia adalah Allah yang telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan satu pujian. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau lemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar anugerah-Mu. Takkan pandang hina hati yang hancur. Tuhan menyertai kita. Mari kita nyanyikan dan pujian ini. Kita masuk dalam doa. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi
surga. Bukan Kau tinggalkan kami, tapi Kau menyelesaikan tugasmu Tuhan. Untuk berdoa memohon kepada Bapa di surga agar supaya kami gereja dikuatkan dan diteguhkan. Tuhan, terima kasih. Pengorbananmu tidak sia-sia bagi kami. Ajari kami Tuhan, agar kami tetap setia kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, datanglah. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami. Hanya kepadamu kami berharap. Hanya kepadamu kami berserah. Hanya kepadamu Tuhan kami menyerahkan diri kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih. Betapa besar kasih pengampunanmu Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu dan terima kasih. Engkau telah mengampuni salah dan dosa kami. Engkau telah membuka pikiran hati kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun hari-hari yang kami lewati penuh dengan kesusahan, kesulitan. Sekalipun hari-hari yang kami lewati bersama Tuhan. Kami menghadapi bencana yang datang ke dunia ini. Tuhan, bukan hanya satu negara, dua negara, tapi sampai banyak, bahkan mendunia. Kami tahu Tuhan, ini memberikan bimbingan didikan bagi kami, untuk kami berharap kepada Tuhan. Kami tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Karena tak ada satupun yang dapat menyelamatkan manusia kecuali Engkau Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Sebab itu kami mengaku semua kesalahan kami. Sebagai manusia secara umum Tuhan, apalagi secara pribadi, banyak pelanggaran-pelanggaran kami. Engkau telah lemparkan jauh ke dalam tubir laut. Begitulah dosaku Kau buang. Sampai Kau mati di kayu salib dengan seluruh keberatan-keberatan dan begitu siksaan yang luar biasa.
namun Engkau kuasa. Ketika Engkau mati di kayu salib menebus dosa kami, Engkau dikuburkan dan Engkau bangkit dari kematian. Itulah Engkau Tuhan, adalah Allah yang sejati. Engkau Allah yang sebenarnya. Engkaulah Kalam atau Firman yang telah menjadi manusia. Saat Engkau bangkit Tuhan, Engkau kembali sebagai wujud-Mu yang mula-mula. Engkaulah Allah pencipta langit dan bumi. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak berubah. Sekalipun hari ini Engkau telah naik ke surga, kami percaya kuasa-Mu masih ada di bumi ini, di dalam diri kami masing-masing. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara yang kami kasih, Tuhan berkati mereka. Sidang jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir dalam ibadah, berkati mereka. Tuhan jamah mereka. Apapun Tuhan yang mereka inginkan dan rindukan. Terima kasih Tuhan akan firman Tuhan yang telah kami dengarkan saat ini. Kiranya Tuhan berfirman pada kami untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, mohon Roh Kudus memimpin kami agar kami selalu melakukan perintah Tuhan dengan sebenarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Tuhan, terima kasih kami kepada Engkau. Saatnya kami akan pulang. Sertai kami dalam perjalanan kami, sertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, serta cinta kasih Tuhan Yesus Kristus selalu ada dan nyata, memikat dan menyertai kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Bapa, terima